Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami dari kelas A akan mempresentasikan tugas penelitian operasional 2, yaitu tentang game teori. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu Hanifah Naila Huda dengan NIM D600230037, Aulia Zahwa Rahmananda dengan NIM D600230043, Amelia Naswatalita dengan NIM D600230051, dan Pita Tri Astuti dengan NIM D600230070. Nah, game teori yaitu bahasa lainnya yaitu teori permainan berkenaan dengan situasi pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam teori permainan, kedua pihak tadi biasanya dinamakan sebagai player atau pemain. Masing-masing pemain memiliki sejumlah alternatif strategi, terbatas atau tidak, berasosiasi dengan setiap pasangan strategi dari dua atau lebih player adalah suatu payoff yang harus dibayarkan oleh seorang player kepada yang lain. Permainan di mana terdapat dua pemain dan jumlah permainan 0 dinamakan sebagai two-person zero-sum game karena besarnya game seorang player sama dengan besarnya loss yang dialami oleh yang lainnya. Two-person zero-sum game dicirikan oleh strategi pemain 1, strategi pemain 2, dan tabel payoff. Asumsi dasar di dalam pemilihan strategi oleh tiap-tiap pemain, yaitu para pemain bertindak rasional dan para pemain memilih strategi terbaik semata-mata untuk dirinya sendiri. Berikut adalah contoh soal yang akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk contoh soal akan saya lanjutkan. Perkembangan akhir dalam kampanye menghasilkan tabel pembayaran akhir untuk pemain 1, politis 1, diberikan pada tabel 15.15. Bagaimana permainan ini harus dimainkan? Misalnya, kedua pemain mencoba menerapkan kriteria minimax dengan cara yang sama seperti di variasi 2. Pemain 1 dapat menjamin bahwa ia tidak akan kehilangan lebih dari 2 dengan memainkan strategi 1. Demikian pula, pemain 2 dapat menjamin bahwa ia tidak akan kehilangan lebih dari 2 dengan memainkan strategi 3. Namun, perlu diperhatikan bahwa nilai maksimum 2 dan nilai minimum 2 tidak bertepatan. Dalam kasus ini, hasilnya adalah tidak ada titik pelana. Apa konsekuensi yang dihasilkan jika kedua pemain berencana untuk menggunakan strategi yang baru saja diturunkan? Dapat dilihat bahwa pemain 1 akan menang 2 dari pemain 2, yang akan membuat pemain 2 tidak bahagia. Karena pemain 2 rasional dan karena itu dapat meramalkan hasil ini. Dia akan kemudian menyimpulkan bahwa ia dapat melakukan yang lebih baik, yaitu menang 2 kali daripada kalah 2 kali. Dengan memainkan strategi 2 sebagai gantinya. Karena pemain 1 juga rasional, ia akan mengantisipasi perubahan ini dan menyimpulkan bahwa ia dapat meningkat secara signifikan dari 2 ke 4. Dengan mengubah ke strategi 2, menyadari hal ini, pemain 2 kemudian mempertimbangkan untuk beralih kembali ke strategi 3 untuk mengonversi kekalahan dari 4 menjadi keuntungan 3. Kemungkinan peralihan ini akan menyebabkan pemain 1 mempertimbangkan lagi menggunakan strategi 1. Setelah itu, seluruh siklus akan dimulai lagi. Oleh karena itu, bahkan
Meskipun permainan ini hanya dimainkan sekali, setiap pilihan strategi yang tentatif akan meninggalkan hal itu pemain dengan motif untuk mempertimbangkan perubahan strategi, baik untuk mengambil keuntungan dari lawannya atau mencegah lawan mengambil keuntungan darinya. Tapi, solusi seperti apa seharusnya begitu? Berikut, saya akan membacakan jawaban dari soal berikut. Untuk strategi pemain nomor 1 yaitu didapatkan hasil minimum minus 2. Untuk nomor 2 didapatkan hasil minimum minus 3. Untuk nomor 3 didapatkan minimum yaitu minus 4. Untuk strategi pemain 2 yaitu nomor 1 didapatkan hasil maksimum yaitu 5. Untuk nomor 2 yaitu didapatkan hasil maksimum 4 dan nomor 3 didapatkan hasil maksimum 2. Untuk selanjutnya akan dibacakan rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu bagian Excel ini akan saya jelaskan. Di mana goal programming sendiri itu berfungsi itu digunakan untuk multitujuan dan juga dapat digunakan untuk meminimalisasi penyimpangan atau defisi dari tujuan. Diketahui sendiri yaitu permainan dua pemain atau zero sum game matriks payoff telah disederhanakan, yaitu seperti strategi ketiga pemain satu itu dihapus. Tujuan pemain satu sendiri itu memaksimalkan nilai permainan, sedangkan tujuan pemain dua itu untuk meminimalkan nilai permainan. Strategi campurannya, proporsi pemilihan strategi yang optimal, tidak hanya untuk satu strategi saja. Yang ditanya, yang pertama itu, apa strategi campuran optimal dari pemain satu? Lalu yang kedua, apa strategi campuran optimal dari pemain dua? Lalu yang ketiga, berapa nilai dari permainan? Yang keempat, bagaimana menyusun dan menyelesaikan model program linier? Lalu selanjutnya itu model matematis pemain satu dalam permainan dua orang, di mana tujuan dari model matematis pemain satu ini sendiri itu memaksimalkan nilai fungsi objektif, yaitu X3, yang dimana merepresentasikan nilai permainan bagi pemain satu. Untuk model matematisnya sendiri itu untuk fungsi objektifnya memaksimalkan dari X3 tadi, yaitu ada X1, X2, X3. Untuk kendalanya sendiri itu ada yang pertama, 5X2 min X3 lebih besar sama dengan 0. Lalu ada min 2X1 ditambah 4X2 min X3 lebih besar sama dengan 0. Lalu ada 2X1 min 3X2 min X3 lebih besar sama dengan 0. Dan yang terakhir ada X1 plus X2 harus sama dengan 1. Nah, untuk hasil solusinya itu diperolehlah hasil optimal dari hasil solver tadi, yaitu X1-nya sendiri itu 0,6363 sekian, lalu untuk X2-nya itu 0,3636 sekian, lalu X3-nya itu 0,18182. Nah, di mana dapat diartikan bahwa pemain satu ini akan memilih strategi X1 ini sebesar 63,63% dan strategi 2 sebesar 36,36%. Nah, nilai permainan atau nilai Z ini untuk pemain satu adalah 0,18182. Untuk validasi kendalanya sendiri itu dapat dilihat jika semua kendala itu terpenuhi, maka LHS atau left hand side-nya itu dari masing-masing kendala itu sesuai dengan RHS right hand side-nya.
Dan kendala yang keempat, jumlah probabilitas strateginya itu harus sama dengan 1, yang mana artinya strategi campurannya itu valid. Untuk kesimpulan dari semuanya ini, pemain satu ini menggunakan strategi campuran. Untuk model linearnya itu dapat ditemukan dengan nilai permainan, dan solusi ini itu dapat digunakan untuk menganalisis strategi optimal dalam konteks permainan dua pemain ini. Lalu selanjutnya pada minimal. Untuk minimal sendiri ini model matematis pada pemain dua, yang dimana tujuannya ini itu tujuan pemodelan pada pemain dua ini untuk meminimalkan nilai fungsi objektif Y4, yang dimana ini mencerminkan nilai permainan dari sudut pandang pemain dua. Model matematis dari pemain dua ini itu yang pertama itu fungsi objektif, yaitu di mana meminimalkan atau meminimize Y4 dengan kendala yang pertama min 2Y2 ditambah 2Y3 min Y4 lebih kecil sama dengan 0. Lalu yang kedua ada 5Y1 plus 4Y2 min 3Y3 min Y4 lebih kecil dari sama dengan 0. Dan yang terakhir ada Y1 plus Y2 plus Y3, di mana itu harus sama dengan 1. Untuk hasil solusinya dapat dilihat pada tabel, di mana diperoleh solusi optimal dari hasil solver sendiri, yaitu Y1 itu 0, untuk Y2-nya itu 0,45455, untuk Y3-nya 0,54545, dan Y4-nya itu 0,18182. Dan untuk Z-nya sendiri 0,18182. Dari makna di atas, dari artinya perhitungan di atas ini dapat diartikan bahwa pemain dua ini tuh menggunakan strategi campuran antara strategi 2 dan strategi 3. Nilai permainan atau nilai Z-nya adalah 0,18182 tadi, yang mana sama seperti nilai optimal pemain satu sebelumnya, di mana menunjukkan keseimbangan nas dalam permainan. Untuk validasi kendalanya, semua kendala ini dapat dipenuhi, dapat dilihat dari nilai LHS yang sangat mendekati 0 karena toleransi komputasi. Untuk jumlah probabilitas strategi Y1 plus Y2 plus Y3 yang harus sama dengan 0 itu artinya strategi campurannya itu valid. Nah, kesimpulannya ini model matematis dari pemain dua ini berhasil menyelesaikan masalah dari meminimalkan tadi. Untuk solusi ini itu dapat menunjukkan strategi optimal dalam bentuk probabilitas campuran. Nilai pemain konsisten dengan model pemain satu itu menghasilkan hasil yang valid dan optimal. Untuk dari jawaban untuk soal yang telah dibacakan dapat dilanjutkan oleh teman saya. Untuk selanjutnya, jawaban pemain 1, penerapan metode simplex pada masalah pemrograman linear ini setelah menambahkan kendala X3 lebih dari sama dengan 0 menghasilkan X1 sama dengan 7/11, X2 sama dengan 4/11, X3 2/11 sebagai solusi optimal. Lihat soal 15.5-8 dan 15.5-9. Akibatnya, seperti yang ditemukan oleh prosedur grafis di bagian sebelumnya, strategi campuran optimal untuk pemain 1 menurut kriteria minimax adalah X1, X2 sama dengan 7/11,4/11 dan nilai permainannya adalah V sama dengan X3 sama dengan 2/11. Metode simplex juga menghasilkan solusi untuk dual diberikan selanjutnya dari masalah ini, yaitu Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/11, Y3 sama dengan 6/11, Y4 sama dengan 2/11. Sehingga strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 sama dengan 0, 5/11,
6/11. Dual dari masalah sebelumnya hanyalah model pemrograman linear untuk pemain 2 yang memiliki variabel Y1, Y2, hingga Yn dan Yn plus 1 yang ditunjukkan sebelumnya di bagian ini. Selanjutnya, untuk pemain 2 menerapkan metode simplex secara langsung ke model ini. Setelah menambahkan kendala Y4 lebih dari sama dengan 0, menghasilkan solusi optimal Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/11, Y3 sama dengan 6/11, Y4 sama dengan 2/11, serta solusi dual optimal X1 sama dengan 7/11, X2 sama dengan 4/11, X3 sama dengan 2/11. Strategi campuran optimal untuk pemain 2 adalah Y1, Y2, Y3 dengan 0, 5/11, 6/11. Permainan tersebut terlihat lagi sebagai V sama dengan Y4 sama dengan 2/11. Kita telah menemukan strategi campuran optimal untuk pemain 2 saat berhadapan dengan model pertama. Kita tidak perlu menyelesaikan yang kedua secara umum. Kita selalu dapat menemukan strategi campuran yang optimal untuk kedua pemain dengan memilih hanya satu model, baik satu, dan kemudian menggunakan metode simplex untuk memecahkan solusi optimal dan solusi dual optimal. Ketika metode simplex diterapkan pada kedua model pemrograman linear ini, kendala non-negatif ditambahkan yang mengasumsikan bahwa V lebih dari sama dengan 0. Jika asumsi ini dilanggar, kedua model tidak akan memiliki solusi yang layak, sehingga metode simplex akan segera berhenti dengan pesan ini. Untuk menghindari resiko ini, dapat menambahkan konstanta positif, katakanlah 3 nilai absolut dari entry negatif terbesar ke semua entry dalam tabel 15.6. Kemudian akan meningkatkan semua koefisien T. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.